Korintus 2 ayat 1-5. Saya akan bacakan. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Amin. Puji Tuhan, kita mensyukuri anugerah Tuhan buat hari yang Tuhan beri, buat segala karunia yang masih bisa kita nikmati. Kita mensyukuri anugerah Tuhan. Kita kembali dalam bedah buku kita. Kita akan masuk kepada 1 Korintus 1 ayat 26. Kita sudah bahas minggu lalu kontradiksi antara salib dengan hikmat manusia. Kita kembali melihat daftar isi. Minggu lalu kita sudah membahas apa yang bodoh dari Tuhan, dari Allah itu adalah Mesias yang disalibkan. Malam ini kita bahas apa yang bodoh dari Allah itu. Pertama adalah orang-orang percaya di kota Korintus, jemaat Korintus. Yang C atau nomor 3, yang bodoh dari Tuhan itu ialah khotbah Rasul Paulus. Lebih berkaitan dengan khotbah yang membuat jemaat Korintus menjadi orang percaya. Jemaat Korintus dilahirkan kembali oleh air dan roh. Itu lewat khotbah Rasul Paulus. Dan Paulus memberi label kepada khotbahnya adalah yang bodoh dari Allah. Jadi kita belajar malam hari ini ada 3 hal. Satu hal sudah kita bahas minggu lalu. Peristiwa salib, Mesias yang disalibkan itu merupakan kebodohan menurut standar penilaian dunia, menurut hikmat tatanan dunia ini. Kedua, keberadaan jemaat Korintus saat mereka menjadi percaya itu pun merupakan kebodohan menurut standar penilaian dunia. Dan ketiga, kualitas
penyampaian, konten, atau isi khotbah Paulus itu pun merupakan kebodohan menurut standar penilaian dunia. Kembali diingatkan minggu lalu bahwa Paulus ingin membuktikan di hadapan jemaat Injil dan hikmat dunia tidak kompatibel, tidak bisa saling melengkapi. Semangat mengutamakan Injil, berita tentang Mesias yang disalibkan itu bertentangan dengan semangat mengejar penilaian dunia. Kita masuk pada pembahasan ayat 26, bahwa yang bodoh dari Allah itu adalah jemaat Korintus ketika mereka percaya. Not many of you. Tidak banyak darimu yang dikatakan di sini bijak. Tidak banyak yang berpengaruh, itu dua. Dan ketiga, tidak banyak yang terpandang. Dalam bahasa Indonesia mungkin bisa diulang. Hikmat, berpengaruh, dan apa lagi? Bijak, terus nomor dua, berpengaruh, terpandang. Ya. Hanya beberapa saja di antara mungkin puluhan atau ratusan jemaat mula-mula kota Korintus, itu hanya segelintir yang merupakan orang berhikmat, orang berpengaruh, dan orang terpandang. Antara lain Crispus, Gaius, Erastus, dan Stefanus. Hanya segelintir orang yang terpandang. Sedangkan yang lain berarti dalam standar dunia mereka bodoh, lemah, dan kalau kita lihat bahasa aslinya, kata terpandang itu bangsawan, menunjuk kepada bangsawan. Jadi hanya segelintir yang bangsawan, yang lainnya punya gen rakyat jelata. Kelas bawah, atau bahkan orang-orang yang nggak ada artinya, yang nggak dipandang, atau dipandang sebelah mata. Itulah isinya orang-orang yang pertama kali menjadi anggota jemaat di kota Korintus. Mereka orang-orang yang bodoh, lemah, dan punya gen kampungan. Namun itulah cara Tuhan untuk menunjukkan apa yang bodoh dari Allah itu jauh lebih berkuasa, lebih berhikmat dari yang dibangga-banggakan oleh manusia dalam hikmat mereka, dalam pengaruh mereka, dalam kebangsawanan mereka, gen bangsawan. Saat Paulus menulis kata tidak banyak orang yang berhikmat di ayat 26 ini,
Paulus sedang membandingkan dengan ayat 24. Paulus menggunakan kata Sophia di ayat 24, sedangkan di ayat 26 ia pakai kata Sophoi. Hikmat Allah dibandingkan dengan hikmat dunia. Sekali lagi Paulus sedang terus supaya jemaat benar-benar bisa mengerti, memahami benar-benar. Dia sedang mempertentangkan antara dua kubu ini. Hikmat Allah versus hikmat manusia. Kekuatan Allah versus pengaruh atau kekuatan manusia. Kekuatan Allah mengatakan dinamis di ayat 24. Kekuatan atau pengaruh manusia dinatoi di ayat 26. Saat kita mengandalkan kecerdasan manusia, kejeniusan manusia, saat kita mengandalkan pengaruh politik, itu sedang memposisikan diri kita sebagai musuh Allah, musuh dari hikmat dan kuasa Allah. Tentu pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang dipermalukan, orang-orang yang pada akhirnya Paulus bilang ditiadakan, dihabiskan. Itu yang menjadi semangat Paulus dalam menjelaskan argumen demi argumen dari kemarin kita sudah bahas ayat 18 sampai nanti kita lihat pasal 2 ayat 5. Itu yang menjadi semangat Paulus. Dia menuliskan argumen-argumennya, membandingkan antara apa yang menurut dunia itu berhikmat dengan apa yang merupakan standar Allah. Meskipun dikatakan bodoh, karena Paulus sedang menggunakan kata atau gaya kontradiksi, dipertentangkan, meskipun kita tahu tidak ada kebodohan dalam keberadaan Allah yang maha tahu dan maha bijaksana, tidak ada kebodohan, namun Paulus gunakan yang bodoh dari Allah, karena dia sedang benar-benar mempertentangkan, membuat benar-benar kontradiksi antara dua kubu ini. Sehingga jemaat Korintus benar-benar sadar harus berpihak di mana? Mau di dunia atau mau di pihak Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Di ayat ini, Paulus mengajak jemaat ingat kembali pada masa di mana kamu menjadi percaya. Pikir, renungkan kembali saat kamu menjadi orang Kristen. Itu nasihat Rasul Paulus. Bagaimana Allah memilih jemaat Korintus menjadi umat kesayangannya. Itu bukan berdasarkan status atau keberadaan mereka, bukan berdasarkan gen mereka, dari siapa mereka dilahirkan, tapi sungguh-sungguh pilihan Allah atas hidup mereka. Nanti kita bahas di ayat berikutnya. Nasihat Paulus ini kiranya juga mengingatkan kita tentang pentingnya pembelajaran terhadap masa lampau dari hidup kita. Bukan hanya belajar tentang kesalahan, kegagalan di masa lampau, tapi juga tentang karya-karya ajaib Tuhan Yesus bagi kita di masa lalu hidup kita. Kiranya pengalaman masa lampau itu memberi terus keyakinan jika di masa lalu Tuhan menolong, tentu di saat ini Tuhan menolong, di hari depan Tuhan menolong. Pengalaman masa lalu juga mengajar kita untuk lebih tahu, dahulu Dia sudah mencukupi kita, kita lebih yakin bahwa Dia Allah Jehovah Jireh, Dia sumber damai, sumber sukacita. Kita tahu bahwa Dia Yehova Shalom,
kita kenal, karena kita mengingat masa lalu sampai saat ini. Tuhan pelihara damai itu dalam hati. Kita yakin Dia Yehova Shalom. Saya pribadi teringat pada lagu, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Saya percaya pengamatan kita, perenungan kita, ingat-ingat kita akan masa lalu, itu akan saat diurapi oleh Roh Kudus, dibimbing oleh firman, itu akan sungguh-sungguh membuat cinta kita makin bertambah kepada Tuhan kita. Masuk ke ayat 27-28. Kita menemukan kata Allah memilih. Tentu ini sejujurnya sangat mendukung pengajaran Calvin, khususnya Hyper Calvin, bahwa takdir manusia masuk surga atau neraka sudah ditentukan Allah. Manusia tidak bisa merubahnya. Manusia hanya bisa menjalani apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Tentu ayat-ayat seperti ini, 27 dan 28 dari 1 Korintus 1, perlu kita seimbangkan dengan ayat-ayat lain yang menyoroti tanggung jawab kita. Ayat yang sudah kita sering bahas di teologi sistematik, Ibrani 4, ayat 13, saya tambahkan dalam bahasan kita malam hari ini. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jelas di sini, clear di sini, di ayat ini, bahwa kita punya pertanggungan jawab. Pilihan-pilihan di hidup kita ini harus dipertanggungjawabkan. Apa yang menjadi keputusan kita, apa yang kita tentukan saat kita diperhadapkan dengan pilihan demi pilihan di dunia ini, itu harus kita pertanggungjawabkan. Bahkan tentu saat bicara tentang motivasi, motivasi kita memilih pun, saat kita mungkin memilih berbuat baik, tetapi motivasi salah, itu pun dipertanggungjawabkan. Saat kita ramu dua ayat ini, dua bagian ayat ini, 1 Korintus 1, 27, 28, dengan Ibrani 4 ayat 13, maka kita bisa terhindar dari pemahaman fatalis yang mengkondisikan kita sembarangan dalam menentukan pilihan-pilihan dalam hidup ini. Karena kita berpikir, toh semua ditakdirkan oleh Allah. Gua kayak begini, keluarga gua kayak begini, ekonomi gua kayak begini, pekerjaan gua kayak begini, itu semua ditentukan oleh Allah. Itu kan semangat atau pemahaman fatalis yang membuat kita bodoh amat atau sembarangan dalam menentukan pilihan-pilihan dalam hidup. Karena kita ingat tadi, Ibrani 4 ayat 13, kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Menyeimbangkan ini, kembali kita masuk kepada misteri ilahi. Kita tidak bisa menyelesaikannya secara utuh. Karena itu, memasukkan Ibrani 4, 13 ke 1 Korintus 1, 27, 28, kita perlu memahami ayat ini sebagai kerinduan Allah, menyadarkan jemaat pada fakta betapa besarnya kasih Allah, betapa kuatnya inisiatif Allah. Itu saya bisa share malam hari ini. Sebegitu besarnya sampai-sampai
Karena begitu besar inisiatif Allah menjangkau kita, menjangkau jemaat Korintus, sampai-sampai tanggung jawab manusia dalam merespon seperti tidak ada artinya, seperti tidak ada pengaruhnya. Karena inisiatif dari Allah, dan Dia demikian rindu menjangkau kita. Sampai-sampai respon kita terhadap jangkauan tersebut, terhadap inisiatif tersebut, seperti tidak ada artinya, tidak ada pengaruhnya. Karena itu, terus ditegaskan dalam surat-surat Paulus, kita diselamatkan karena iman. Iman merupakan respon. Tapi iman bukan usaha. Iman bukan kerja keras kita untuk mencari Allah. Jadi bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih kita. Ini yang bisa saya share sedikit dari perenungan saya saat kita membahas 1 Korintus 1, 27, 28, kita seimbangkan dengan Ibrani 4 ayat 13. Jemaat Korintus menjadi percaya bukan karena mereka punya kemampuan dalam memahami berita Injil, tetapi karena saat Paulus beritakan Injil, itu disertai dengan kuasa Allah, demikian luar biasanya inisiatif Allah, mereka tinggal merespon dengan iman. Sedangkan di sisi lain, ada orang-orang yang setelah terus menerima anugerah Allah, inisiatif Allah, kasih Allah dinyatakan, mereka tetap menolak. Paulus menggolongkan orang-orang tersebut adalah mereka berhikmat dan mengandalkan hikmat tersebut. Mereka berpengaruh dan mengandalkan pengaruh tersebut. Mereka terpandang, mereka keturunan bangsawan, dan mereka membanggakan, mengandalkan status mereka tersebut. Itu yang kita bisa dapat dari ayat ini. Sekali lagi, itu merupakan ketegangan yang banyak buku bilang nggak terselesaikan sampai nanti ketemu Tuhan Yesus di surga, baru terselesaikan. Antara Calvinis dan Armenius. Orang-orang yang meskipun berhikmat, jenius, tapi tidak mengandalkan jeniusnya, orang-orang ini akan menjadi orang-orang yang merespon dengan benar besarnya, kuatnya inisiatif Allah. Kukuhnya, gigihnya inisiatif Allah. Sebaliknya orang-orang yang berhikmat dan mengandalkan hikmat, seberapa kuat, gigih Allah ingin menjangkau, mereka tetap berkata, aku tidak butuh Engkau, Tuhan. Aku bisa dengan hikmatku sendiri, dengan pengaruhku sendiri, dengan genku, keturunan raja, keturunan bangsawan, itu cukup bagiku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sampai ada satu saat nanti Tuhan katakan lewat Rasul Paulus, orang-orang yang membanggakan hikmat, membanggakan pengaruh dan status, mereka akan dipermalukan sampai pada tahap ditiadakan. Ini buku ini tulis dalam konteks atau perspektif eskatologi, atau hari-hari terakhir menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Di saat itulah benar-benar nyata bagaimana keadaan orang-orang yang mengandalkan hikmat, pengaruh, dan status dipermalukan. Kalau saat ini kita belum melihat dengan jelas bagaimana mereka dipermalukan. Tetapi akan ada suatu saat di mana mereka dipermalukan, bahkan ditiadakan.
Kita masuk ke ayat 29, kita cepat sedikit. Tujuan utama yang bodoh dari Allah mempermalukan yang berhikmat adalah agar tidak seorang pun yang dapat bermegah di hadapan Allah. Apa itu kebanggaan tatanan dunia fana ini? Apa yang dibanggakan dari dunia yang fana ini? Apa yang merupakan kemegahan? Itu mencakup segala bentuk perkara dan sikap hati yang membuat seseorang tidak menaruh sepenuhnya iman kepada salib Kristus. Segala sesuatu yang menghambat seseorang untuk mengambil risiko penuh, mempercayakan hidupnya pada kekuatan salib. Segala sesuatu yang membuat kita menahan diri untuk menceburkan diri kita pada kekuatan salib Kristus. Saat kita masih belum bisa menaruh kepercayaan penuh pada kuasa salib, itu merupakan tanda, simptom, gejala bahwa kebanggaan utama kita bukanlah pengenalan akan Allah. Ayat 30 dan 31. Sisi positif dari tidak bermegah di hadapan Allah adalah memegahkan Allah. Antonim atau lawan kata dari berbangga-bangga di hadapan Allah adalah berbangga-bangga bisa terima anugerah pengenalan akan Allah. Orang-orang yang akan masuk surga hanyalah orang-orang yang bisa berbangga akan pengenalan akan Allah. Ayat yang sering kita gunakan, Yeremia 9, 23-24, saya kembali bacakan malam hari ini. Yeremia 9, 23-24, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, orang kuat bermegah karena kekuatannya, orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, siapa yang mau berbangga-bangga, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Di surga nanti hanya berisi orang-orang yang bisa berbangga-bangga mengenal akan Allah. Bagian terakhir, hikmat manusia itu mengedepankan, mengutamakan jeniusnya sebuah ide, briliannya sebuah ide di atas konsekuensi etisnya. Dibuat kontradiksi oleh Rasul Paulus. Hikmat Allah menganugerahkan sebuah kehidupan yang dikuduskan dari hari ke hari, di mana di dalam kekudusan tersebut perilaku etis itu selaras dengan Injil.
Kita masuk ke contoh. Teknologi medis memungkinkan deteksi dini dari dalam rahim apakah bayi itu cacat atau tidak. Saat ketahuan cacat, maka orang tua tentu di negara-negara yang sudah kacau teologinya, agamanya, maka dokter akan menyarankan untuk si ibu, si ayah menggugurkan kandungan tersebut. Karena dengan menggugurkan kandungan, maka orang cacat di bumi ini akan berkurang. Orang Down syndrome di bumi ini akan berkurang. Karena itu disarankan untuk menggugurkan kandungan tersebut. Itu demi kebaikan masyarakat, karena pajak untuk mengurus orang cacat itu diambil dari masyarakat. Itu bermanfaat bagi masyarakat umum, karena akan mengurangi jumlah orang cacat di sebuah kota atau negara. Mengurangi jumlah orang Down syndrome, orang autis di sebuah kota atau negara. Betapa jeniusnya ide ini. Brilian teknologi tanpa konsekuensi etis. Kita tahu bahwa ide ini jenius tapi tidak bermoral. Itulah hikmat dunia. Itulah contoh nyata dari hikmat yang dibangga-banggakan oleh dunia ini, oleh tatanan dunia yang fana ini. Pentingnya Injil menjadi yang utama di hidup kita. Kita bisa gunakan teknologi semaksimal mungkin, tetapi dengan memperhitungkan, menyeimbangkan konsekuensi etis dari setiap teknologi tersebut. Puji Tuhan, kita masuk ke dalam diskusi, dipersilakan. Ya, malam teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau menambahkan? Boleh. Boleh bertanya kok. Ya, Nian. Iya, Kak. Iya. Kalau tadi kan dibaca di ayat 19 ya, dan secara keseluruhan bahwa Tuhan itu nggak suka gitu dengan orang yang mengandalkan hikmatnya, dan dikatakan bahwa aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Tapi aku di sini juga melihat konteks lain gitu dalam sisi berhikmat. Kan biasanya kita ngelihat bahwa oh yang berhikmat itu adalah orang-orang yang pinter, orang-orang yang lebih tahu gitu. Tapi aku mau bertanya gitu, apakah ini juga termasuk orang-orang yang mengandalkan kekuatan atau mengandalkan pikirannya sendiri atau mengandalkan pengertiannya sendiri? Karena kan sering banget ya kalau kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, berinteraksi bahkan diri kita sendiri itu mungkin tuh mengandalkan pikiran kita sendiri gitu loh, daripada ke ke apa sih namanya hikmat dari Allah gitu loh. Bukan jadi mengandalkan hikmat kita sendiri, dan seringkali orang itu bukan karena dia pintar atau yang gimana ya, tapi karena dia tuh mungkin punya ego yang besar, mungkin dia tuh punya, jadi memiliki persepsi terhadap sesuatu sehingga kayak kadang-kadang itu nggak sesuai dengan Tuhan gitu loh, Kak. Misalnya nih dalam hal pertemanan misalnya, saya pernah tahu gitu ya, kayak ada beberapa orang, oh saya nggak mau temenan sama itu orang karena misalnya orang itu lebih kaya gitu dalam lingkungan gereja atau saudara seiman gitu. Dan itu kan itu
itu berseberangan gitu dengan firman Tuhan, yang mana firman Tuhan tuh pun lebih dalam, mengasihi itu lebih dalam, nggak pandang bulu gitu, nggak pandang status sosial dan lain-lain gitu. Tetapi karena mungkin kerendahan diri atau apa, sehingga menciptakan sebuah benteng atau menciptakan sebuah ego gitu, kayak aku nggak mau temenan karena ya keadaannya kayak begini gitu, nggak enak kalau temenan sama orang yang lebih tinggi gitu. Karena bahas ini karena sempat bahas Komsel juga sih, kayak menghargai sesama kemarin itu gitu, Bung. Jadi gimana ya, mungkin ya menurut aku pertanyaan sekaligus pemikiran gitu. Hikmat manusia itu bukan cuman orang yang sangat arif atau berhikmat gitu ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari pemikiran-pemikiran kita yang nggak sengaja berseberangan dengan Alkitab, yang bisa memutuskan, eh, bisa apa ya, membuat kita tuh nggak melakukan firman Tuhan yang sesungguhnya gitu. Siapa bisa disamakan kayak gitu? Oke, Niar. Ada teman-teman yang mau menjawab ininya Niar, Agnes atau Bow? Kalau nggak ada, saya serahkan kepada Bung Sebi ya. Atau ada yang mau bertanya lagi, Agnes atau Bow mau bertanya atau mau menyampaikan apa gitu? Nggak juga. Kita lanjut ya. Oke, saya serahkan pada Bung Sebi ya. Kita bisa memasukkan segala sesuatu hal yang menghalangi untuk kita menuruti firman Tuhan itu sebagai hikmat tatanan dunia ini. Dengan pemahaman bahwa tatanan dunia ini itu merupakan musuh terhadap kebenaran. Seperti halnya pertemanan didasarkan pada suku, pada status ekonomi, status sosial, itu merupakan tatanan dunia yang menentang kebenaran. Salib Kristus sudah menyatukan di dalam gereja. Paulus katakan orang-orang bermoral dengan orang-orang barbar. Itu contoh yang ekstrim. Saya lupa ayatnya. Tetapi Paulus yang sampaikan hal tersebut, itu contoh ekstrim bagaimana budaya yang sangat bertolak belakang, cara hidup, cara didik yang sangat bertolak belakang, yang satu bermoral, yang satu barbar, kerjaannya bermain dengan kekerasan terus, tapi saat masuk dalam tubuh Kristus, mereka bisa disatukan. Mereka bisa sehati. Sekali lagi, kita sudah lihat tadi bahwa tatanan dunia, hikmat menurut tatanan dunia adalah segala sesuatu yang membuat kita gagal menuruti kebenaran firman. Tuhan kiranya jawaban bisa memperlengkapi pertanyaan dan masukan dari Niar. Puji Tuhan. Kita masuk ke poin ketiga malam hari ini, membahas pasal 2 ayat 1 sampai 5. Di sini Paulus menutup argumen yang memaparkan kontradiksi antara hikmat manusia dengan yang bodoh dari Allah. Paulus sampaikan
di argumen terakhirnya ini bahwa khotbahnya pun merupakan yang bodoh dari Allah. Khotbah Paulus saat pertama kali menginjili jemaat Korintus, Paulus katakan, Paulus cap, ia beri label khotbahnya adalah yang bodoh dari Allah. Sekali lagi kita diingatkan betapa bersemangatnya Paulus dalam menyadarkan jemaat Korintus terus dan terus, ya, ingin jemaat Korintus benar-benar sadar bahwa yang bodoh dari Allah itu segala-galanya. Sedangkan yang mereka bangga-banggakan hikmat manusia itu menuju kepada ketiadaan, kehancuran, setelah sebelumnya dipermalukan. Itu yang bodoh sebenar-benarnya itu ya. Kalau yang bodoh dari Allah itu hanya istilah sebutan yang Paulus gunakan dalam bahasa kontradiksi. Sedangkan yang benar, sebenar-benarnya bodoh adalah percaya pada diri sendiri, membanggakan diri sendiri. Itu kebodohan yang hakiki. Kita masuk ke ayat pertama. Kembali di sini Paulus mengajak jemaat Korintus kembali ke masa awal di mana mereka menjadi percaya. Yaitu lewat khotbah Paulus, kemudian mereka merespon khotbah tersebut, maka kekayaan surga limpah. Kami keluarga lagi baca Efesus. Itu merupakan tulisan Paulus yang mempromosikan kekayaan surga. Lewat khotbah Paulus, jemaat respon, itu limpah. Isi surga itu seperti dicurahkan, seperti hujan deras. Anugerah keselamatan, karunia Roh Kudus, berbahasa roh, bernubuat, ada mujizat, ada kesembuhan, ada perkataan iman. Itu semua mereka nikmati dengan limpahnya. Dan lewat ayat-ayat ini Paulus ingatkan bahwa saat dia berkhotbah, khotbah yang menghasilkan hal-hal perkara surgawi yang dahsyat ini, ia sampaikan khotbah tersebut sama sekali tidak menuruti kaidah-kaidah berpidato saat itu. Ia sama sekali tidak menuruti petunjuk ahli orasi atau ahli retorika saat itu. Jadi baik dalam cara berbicara, juga dalam isi khotbahnya, Paulus katakan, itu dalam keterbatasan, kesederhanaan, tidak menuruti standar dunia, apa itu yang baik dari sebuah khotbah, apa itu yang baik dari sebuah pidato. Paulus tidak mengikuti standar tersebut. Itu yang Paulus sampaikan. Ayat 2, dikatakan di sini bahwa Paulus tidak mau mengetahui apa-apa. Itu bicara tentang fokus Paulus pada berita Injil. Jadi bukan berarti Paulus tidak peduli terhadap hal-hal lain tentang kota Korintus dan penduduknya. Bukan seperti itu. Tetapi dibandingkan dengan berita Injil, dengan berita Mesias yang disalibkan, hal-hal tersebut menjadi kurang penting. Yang begitu penting adalah gairah Paulus memberitakan, memperbincangkan Mesias yang disalibkan. Tampaknya
Paulus mengerti dalam bagian ini bahwa mengetahui banyak hal tentang penduduk kota ini, tentang jemaat yang ia layani. Tampaknya Paulus khawatir itu akan membuat ia berkhotbah dengan maksud yang tidak tulus. Buku ini mengkaitkan dengan 1 Tesalonika 2 ayat 4 dan 6 sampai 6. Saya bacakan 1 Tesalonika 2 ayat 4 sampai 6. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Kami berkhotbah, kami berpidato. Bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tampaknya sekali lagi Paulus khawatir saat ia terlalu concern, terlalu ingin tahu tentang jemaat, tentang keberadaan mereka, tentang pekerjaan mereka, tentang keluarga mereka. Saat itu menjadi fokus Paulus. Paulus takut berita Injilnya nggak lagi tulus. Berita Injilnya, khotbahnya itu bermulut manis, mencari pujian manusia. Itu ditakutkan oleh Rasul Paulus. Itu dikhawatirkan oleh Rasul Paulus. Karena itu di ayat ini, Paulus tegaskan, ia tidak mau mengetahui apa-apa tentang jemaat Korintus selain dari berita tentang Mesias yang disalibkan. Masuk ke ayat 3. Lewat ayat ini, Paulus mengajak kembali jemaat mengingat kembali pada saat pertama kali Paulus masuk ke kota Korintus. Itu tercatat di Kisah Para Rasul pasal 18. Paulus katakan bahwa saat itu ia berada di dalam kelemahan. Diyakini entah dia punya cacat bawaan atau ia sakit, itu tidak bisa dipastikan, tetapi Paulus katakan bahwa ia berada di antara mereka di dalam kelemahan. Dan kelemahan ini menunjuk kepada kondisi fisik dari Rasul Paulus. Kemudian ada frase dengan sangat takut dan gentar. Much trembling. Gemeter banget. Dua kata ini dalam bahasa Yunani tentu itu saat dipakai oleh LXX atau Septuaginta, nanti teman-teman bisa lihat di Google, sekarang pun bisa sambil lihat di Google, LXX sama atau Septuaginta, yaitu Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Yunani.
Maka frase dengan sangat takut dan gentar itu dikaitkan dengan takut dan gentarnya manusia di hadapan Allah, khususnya musuh-musuh Allah. Namun buku ini memberi opsi lain, dikaitkan dengan Kisah Para Rasul 18 tadi. Diyakini bahwa frase ini dengan sangat takut dan gentar lebih tepat dikaitkan dengan takut dan gentarnya Paulus menghadapi tantangan dalam pelayanannya di kota ini. Tampaknya Paulus itu sampai kondisi amat sangat takut saat ia melayani di kota ini. Ia sampai pada kondisi amat sangat takut saat Paulus memulai penginjilan di kota ini. Sampai-sampai ketakutan Paulus membuat Tuhan Yesus merasa perlu meneguhkan Paulus lewat sebuah penglihatan. Kita baca itu di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 11. 18 ayat 9 sampai 11 dari Kisah Para Rasul. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah beritakan firman. Jangan diam, sebab aku menyertai engkau. Dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Kita bersama bahwa begitu takutnya Paulus sampai-sampai ia perlu diteguhkan oleh Yesus Kristus sendiri. Jika ia tidak diteguhkan, mungkin kemungkinan besar Paulus sudah meninggalkan kota Korintus. Terakhir, ayat 4 dan 5. Paulus bermegah. Paulus bisa berbangga dalam kelemahan dirinya, bukan karena kelemahan itu sendiri, tetapi karena lewat kelemahan dirinya, jemaat itu bisa lebih fokus pada kekuatan Allah. Itu yang kita bisa dapat dari ayat 4 dan 5 dari 1 Korintus pasal 2. Sekali lagi, Paulus bermegah bukan di dalam, Paulus bermegah dalam kelemahan dirinya, bukan karena kelemahan ini sendiri, bukan. Tetapi karena lewat kelemahan dirinya, lewat kelemahan fisiknya, maka jemaat Korintus lebih dimudahkan untuk fokus pada kekuatan Allah. Jadi perhatian jemaat tidak terbagi, tapi bisa fokus mengagumi dan membanggakan pekerjaan Roh Kudus di dalam pelayanan dan khotbah pidato Paulus. Paulus mensyukuri kondisi tersebut. Karena mau tidak mau akan banyak orang, sangat banyak orang silau melihat pelayanan Paulus. Kita kaitkan mungkin bagian lain, surat Paulus adalah duri dalam daging bagi Paulus. Paulus sadar banget, banyak orang akan silau melihat dirinya, melihat pelayanannya, karena begitu luar biasa Tuhan Yesus memakai dia. Karena itulah dia berbangga, glory in his weaknesses, karena
kelemahan dirinya, kelemahan fisiknya membuat orang nggak fokus pada diri Paulus. Tidak fokus pada pelayanan Paulus, tapi tetap fokus pada Injil, pada kekuatan Injil, kepada karya Roh Kudus. Kita mau melihat, saya lengkapi dengan 2 Korintus 12 ayat 12. 2 Korintus 12 ayat 12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Ini Paulus dalam pelayanannya. 3 sampai ya, tanda-tanda, mujizat-mujizat, kuasa-kuasa. Kita bisa gampangnya menyimpulkan, tanpa kelemahan fisik Paulus, orang akan fokus pada Paulus, orang akan kagum, orang bahkan mungkin mengidolakan, menyembah-nyembah Paulus. Paulus mensyukuri glory in his weaknesses. Karena dia sadar benar, karena kelemahan tubuhnya ini, orang tidak fokus pada dirinya. Orang bisa lebih fokus pada karya Roh Kudus lewat pelayanan, lewat khotbahnya. Puji Tuhan, malam hari ini kita mau tutup dengan buku ini kembali. Buku ini sering ya, tampaknya buku ini sering mengajak kita, mengingatkan kita kembali tentang bahaya dari 2 ekstrim. Menyangkut berhubungan dengan bahasan kita malam hari ini tentang khotbah yang sederhana disertai dengan kuasa. Ada 2 ekstrim. Ada orang-orang dengan dalih mengandalkan Roh Kudus, maka mereka tidak serius dalam mempersiapkan khotbah. Ini ekstrim sesat tentu. Namun ada sesat lain, yaitu ekstrim ada orang-orang yang begitu mempersiapkan khotbah sampai-sampai mengandalkan teknik dan konten khotbah, Roh Kudus menjadi kurang diandalkan. Ini pun ekstrim yang berbahaya. Dua-dua sesat, jangan sampai kita terjatuh, jangan sampai kita mengagumi pendeta-pendeta yang terjatuh di dalam 2 ekstrim ini. Karena tentu setelah bertahun-tahun, puluhan tahun saya pribadi jadi orang Kristen, dengar banyak khotbah, kita bisa sedikit menilai ya. Ada pendeta-pendeta yang jago puasa, jago doa, tapi khotbahnya hampir tanpa persiapan. Isinya kesaksian, kesaksian, kesaksian. Saya puasa, ini orang sembuh. Saya berdoa, ini orang diberkati. Itukah berita salib? Itukah yang Paulus lakukan saat dia berkhotbah? Tentu enggak. Enggak mungkin Paulus khotbah seperti itu. Dijauhkan kita dari terkagum-kagum dengan pendeta yang khotbah-khotbahnya seperti itu. Namun kita pun harus hati-hati terhadap khususnya pendeta-pendeta liberal. Mereka rata-rata profesor teologi ya. Mereka benar-benar mengulik isi Alkitab tanpa batas-batas yang jelas sehingga sampai ke tahap tadi. Tanpa konsekuensi etis yang diperhatikan benar-benar. Nggak heran, lewat para profesor inilah perkawinan sejenis bisa ada di gereja. Perkawinan antara gay dan perkawinan lesbi bisa terjadi di gereja, ya. Salah satunya dengan orang-orang yang bisa betul-betul mengulik Alkitab. Konten khotbahnya nggak ada tandingannya kontennya, isi khotbahnya. Namun Roh Kudus terpinggirkan. Kita perlu
lebih lagi berhikmat. Minta Tuhan tolong kita supaya kita bisa mendengar pendeta-pendeta dengan khotbah yang seimbang. Mereka belajar benar-benar, mereka persiapkan khotbah benar-benar, dan mereka benar-benar mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua malam hari ini. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan yang saya dapat dari pelajaran malam ini luar biasa. Tuhan itu di saat kita, contohnya Paulus dalam kelemahannya, dia bisa bisa menjadi saksi gitu loh, bisa menjadi berkat di tengah-tengah jemaat Korintus. Tuhan memang kalau mau pakai kita beda-beda caranya gitu ya, sampai nggak tahu apa yang kita pikir, yang kita inginkan itu ternyata enggak gitu loh. Jadi sesuai rencana Tuhan bukan rencana kita gitu intinya. Kalau yang saya dapat gitu loh, saya dikuatkan banget dari firman Tuhan, luar biasa dalam kelemahan Tuhan terus membela setiap hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan gitu. Di situ kuasa Tuhan nyata. Teman-teman ada yang mau berbagi dari Bible study kita malam ini, apa yang didapat? Boleh. Kalau saya itu tuh yang menguatkan saya banget. Dari Agnes, Bu, Niar, boleh berbagi. Halo. Nggak ada ya? Oke. Nggak apa-apa. Kita akan tutup Bible study kita malam ini. Nanti saya minta Bu Rora yang berdoa, Bu. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini, untuk Bible study kami, walaupun sangat singkat Tuhan. Kami percaya setiap kami yang mengambil bagian memperoleh berkat ya Tuhan. Tanamkan terus di dalam jiwa kami Tuhan Yesus kerinduan untuk lebih lagi fokus kepada kekuatan-Mu saja ya Tuhan. Dan kami boleh memperoleh hikmat yang sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan pada hikmat-hikmat manusia yang sangat terbatas, yang hanya mengandalkan kedagingan Tuhan, yang banyak kali mengandalkan buku-buku Tuhan Yesus atau hal-hal yang terbatas sifatnya ya Tuhan Yesus. Tapi kami rindu hikmat yang kami peroleh Tuhan Yesus benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sejalan dan tidak bertentangan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, banyak kali kami terbatas Tuhan di dalam memikirkan segalanya, di dalam bersikap dan berperilaku Tuhan Yesus. Tapi kami percaya terus kuasa Roh Kudus-Mu itu akan terus memberikan kami pengertian, akan memberikan kami kepekaan Tuhan Yesus, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi firman-Mu, hikmat kami, ada kuasanya Tuhan Yesus untuk juga boleh memberkati orang lain di sekitar kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah memberitakan firman. Pakai dia Tuhan Yesus, berkati dia menurut apa yang Tuhan Yesus pandang perlu bagi hamba-Mu ini Tuhan, bagi keluarga hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih, hamba percaya Engkau yang menyingkapkan segalanya bagi hamba-Mu ini, dan biar dia pakai Tuhan Yesus apa yang dari Tuhan untuk mempermuliakan Engkau. Berkati Agnes Tuhan Yesus, berkati Niar di dalam pekerjaan rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan Yesus, Kau memberkati teman-teman kami,
Tuhan Ya. Yesus yang belum ambil bagian malam hari ini, Tuhan kami percaya kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Terpuji-puji Engkau Allah kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya.